pariwisata sastra yang berbasis potensi budaya lokal itu sendiri. Dan tujuan khususnya satu, untuk mendeskripsikan alternatif pengembangan produk pariwisata sastra melalui cerita Sesubaget, dan kedua, untuk menganalisis potensi cerita Sesubaget sebagai media promosi pariwisata lokal berdasarkan keterkaitan antara narasi, lokasi, peninggalan fisik, dan masyarakat umumnya. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis ini penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sastralisan dalam perspektif pariwisata sastra, khususnya dalam pemanfaatan narasi lokal sebagai daya tarik wisata budaya, memperkaya kajian interdisipliner antara sastra dan pariwisata dalam pengembangan potensi budaya lokal sebagai identitas destinasi, dan dapat menambah referensi akademik mengenai pengembangan cerita lisan sebagai bagian dari strategi promosi dan penguatan identitas budaya daerah. Manfaat praktisnya. Satu, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu pelestarian cerita Sesubaget agar tetap dikenal oleh generasi muda. Dua, bagi desa Sundagung, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media promosi wisata budaya dan memperkuat identitas desa. Yang ketiga, bagi dunia pendidikan, penelitian ini dapat menjadi sumber pembelajaran sastra dan budaya lokal. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian sastra lisan maupun pariwisata sastra, pariwisata budaya. Kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan bagian yang memuat uraian mengenai penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini didukung oleh beberapa kajian terdahulu yang membahas hubungan antara sastra, budaya, dan pariwisata, sehingga menjadi dasar dan melihat potensi cerita sebagai daya tarik wisata. Untuk mendukung penelitian ini, kita menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Satu, penelitian dari James Dananjaya menjelaskan bahwa folklore dan cerita rakyat merupakan waris budaya yang mengandung nilai moral, budaya, dan identitas masyarakat. Selanjutnya, Sahabat Joko Damono menjelaskan bahwa karya sastra dapat menjadi daya tarik wisata apabila memiliki keterkaitan dengan ruang geografis tertentu. Yang ketiga, penelitian dari David Masfield menjelaskan bahwa cerita mampu membangun keterkaitan wisatawan terhadap lokasi yang berkaitan dengan narasi tersebut. Yang keempat, Nyoman Dharmaputra menjelaskan bahwa hubungan antara sastra dan lokasi dapat membentuk pengalaman wisata budaya. Dan yang terakhir, Suwantoko menjelaskan bahwa cerita tokoh religius dapat dikembangkan sebagai inovasi produk wisata religi melalui pengemasan narasi lokal. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, adapun keistimewaan dan kebaruan penelitian ini. Posisi dan keunikan penelitian. Persamaan penelitian sama-sama membahas cerita lokal dan budaya berkaitan dengan pariwisata, budaya, dan religi, menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian fokus pada cerita Sesubaget mengaitkan cerita dengan lokasi peninggalan fisik dan masyarakat. Tidak hanya mengkaji cerita, tetapi pengembangan produk wisata sastra. Kebaruan dari penelitian ini yaitu mengembangkan cerita lisan menjadi produk pariwisata sastra, menghubungkan folklore dengan media
Selanjutnya penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan penelitian. Teori yang digunakan meliputi 1. Cerita lisan atau folklore dari James Dananjaya yang menjelaskan bahwa cerita lisan merupakan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan mengandung cerita budaya serta moral masyarakat. Yang kedua yaitu cerita pewalian. Cerita pewalian dari Swantoko melalui jurnal inovasi produk pariwisata religi melalui cerita pewalian di makam Sunan Bejagung Kabupaten Tuban 2013 menjelaskan bahwa kisah tokoh wali memiliki nilai religius dan dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata budaya. Yang ketiga, kearifan lokal. Teori kearifan lokal dari Kuncoro Ningrat dalam buku pengantar ilmu antropologi menjelaskan bahwa nilai budaya dan tradisi masyarakat menjadi identitas budaya lokal. Yang keempat, pariwisata sastra dari Sapardi Djoko Damono dalam buku Sastra Pariwisata menjelaskan bahwa cerita dan karya sastra dapat menjadi daya tarik wisata apabila memiliki hubungan dengan lokasi tertentu. Yang kelima, pengembangan produk wisata. Teori dari Oka Ayoti menjelaskan bahwa pengembangan wisata memerlukan inovasi dan pengemasan produk yang menarik agar berkembang secara berkelanjutan. Yang keenam, pariwisata religi dari Oka Ayoti menjelaskan bahwa tempat yang memiliki nilai spiritual dan sejarah tokoh agama dapat menjadi daya tarik wisata religi. Yang ketujuh, media promosi pariwisata berbasis cerita. Teori dari David Mansfield menjelaskan bahwa cerita mampu membangun citra dan ketertarikan wisatawan terhadap suatu destinasi wisata. Teori-teori tersebut digunakan untuk menganalisis